Alasan Barcelona gagal mendapatkan Memphis Depay. 3 aturan baru FIFA akan disukai oleh Cristiano Ronaldo. Hasil pertandingan persahabatan Kamis 8 Oktober. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Segera saja kita mulai update paling penting. 3 pemain Inggris diskors. Tammy Abraham, Ben Chilwell, dan Jadon Sancho semuanya akan absen untuk laga persahabatan Inggris melawan Wales pada hari Kamis dan juga bisa absen untuk pertandingan hari Minggu melawan Belgia setelah melanggar prosedur kesehatan, kata manajer Gareth Southgate. Keikutsertaan mereka dalam skuad untuk pertandingan UEFA Nations League pada hari Minggu melawan Belgia akan tergantung pada hasil tes virus corona. Ketiganya termasuk di antara 6 orang pada pesta kejutan ulang tahun ke-23 untuk striker Chelsea, Tammy Abraham, dan mereka sudah meminta maaf karena melanggar protokol kesehatan. 3 pemain Skotlandia mungkin COVID-19. Stuart Armstrong, Kieran Tierney, dan Ryan Christie semuanya akan absen pada laga semifinal playoff Skotlandia untuk Euro 2020 melawan Israel pada hari Kamis setelah nama yang pertama, Stuart Armstrong, dinyatakan positif COVID-19. Armstrong adalah satu-satunya pemain yang mendapatkan hasil positif, tetapi bek Arsenal, Tierney, dan penyerang Celtic Christie harus mengisolasi diri selama 14 hari mulai hari Selasa setelah diidentifikasi sebagai kontak dekat dari Armstrong. Mereka juga akan melewatkan pertandingan UEFA Nations League melawan Slovakia dan Republik Ceko. Real Madrid kecewa Kubo dicuekin oleh Villarreal. Kendati pun bermain pada 5 laga awal Villarreal musim ini di ajang La Liga, semua penampilan Takefusa Kubo hanya didapatkan sebagai pemain pengganti menit terakhir yang tidak memuaskan klub pemiliknya. Takefusa Kubo hanya bermain 54 menit saja total dari kemungkinan 450 menit, termasuk hanya tampil 5 menit pada laga paling anyar, imbang tanpa gol melawan Atletico Madrid. Real Madrid sangat terkejut dan tidak senang melihat perkembangan salah satu pemain paling berbakat mereka melambat dan kini mempertimbangkan untuk mengakhiri masa pinjamannya di Estadio de la Ceramica lebih cepat. Pada masa lalu, Los Blancos pernah menarik pulang pemain pinjaman jika dibiarkan menganggur. Lionel Messi ingin bermain bagi Mourinho. Siapa sangka bahwa 16 tahun yang lalu Lionel Messi sudah pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan Barcelona demi bisa bermain bagi Jose Mourinho di Chelsea pada tahun 2004. Penyerang internasional Argentina itu siap bermain di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut. Dengan keduanya sudah dalam pembicaraan transfer saat The Special One baru saja mendapatkan pekerjaan di Stamford Bridge. Seperti yang diungkap oleh jurnalis Gianluca Di Marzio, ini pertama kalinya Lionel Messi berpikir untuk meninggalkan Blaugrana, tetapi kesepakatan dengan Chelsea gagal terwujud. Giroud catatkan rekor bagi timnas Prancis. Olivier Giroud kembali mencatatkan namanya dalam sejarah timnas Prancis saat 2 golnya ke gawang Ukraina dalam laga persahabatan, sukses mengantarkan menjadi top skor kedua Le Bleu sepanjang masa. Penyerang Chelsea itu sebelumnya memasuki laga ini dengan torehan 40 gol saat dirinya dipercaya memimpin lini depan skuad asuhan Didier Deschamps bersama Anthony Martial dan Houssem Aouar. Sebelum babak pertama berakhir, striker 34 tahun itu sukses mencetak 2 gol, masing-masing pada menit 24 dan 34, membuat Giroud kini melewati rekor gol Michel Platini sebagai top skor nomor 2 timnas Prancis sepanjang masa dengan 42 gol. Olivier Giroud kejar Thierry Henry. Usai melewati catatan gol Michel Platini dengan 42 gol, dengan 2 gol terakhirnya terjadi saat melawan Ukraina pada 8 Oktober, Giroud kini mengincar legenda terbesar Le Bleu Thierry Henry. Hanya Thierry Henry saja yang memiliki lebih banyak gol ketimbang Olivier Giroud yang masih merupakan top skor sepanjang masa timnas Prancis dengan 51 gol total. Tetapi sang striker Chelsea mengisyaratkan bahwa mengalahkan rekor legenda Arsenal itu bisa menjadi ambisi berikutnya. Sebelum kita melihat nasib buruk Mesut Ozil dicoret lagi dari skuad Arsenal untuk ajang Liga Eropa, serta 3 aturan baru FIFA yang akan menguntungkan Cristiano Ronaldo, Liverpool, Barcelona, dan Manchester United,
klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Ozil dicoret dari skuad Liga Eropa. Pembekuan status playmaker Mesut Ozil di Arsenal masih berlanjut dengan manajer Mikel Arteta mencoret namanya dari daftar 25 pemain yang didaftarkan untuk babak penyisihan grup Liga Eropa musim ini. Mereka tentu saja ingin melangkah lebih jauh dari pencapaian musim lalu tersingkir pada babak 32 besar di tangan tim Yunani Olympiakos. Namun The Gunners dipastikan akan melakukan itu tanpa pemain bergaji tertinggi klub yang mencapai 6,6 miliar rupiah per minggu, Mesut Ozil, lantaran namanya tidak masuk dalam skuad 25 pemain yang dibawa oleh Mikel Arteta. Mengingat bintang Jerman itu tidak bermain 1 menit pun sejak sepak bola dimulai kembali pada bulan Juni usai lockdown, mungkin tidak mengherankan melihat namanya dicoret dari daftar skuad Liga Eropa. Penampilan terakhir Mesut Ozil untuk Arsenal terjadi dalam kemenangan melawan West Ham United pada bulan Maret 2020. Pertandingan terakhir sebelum sepak bola ditangguhkan karena pandemi saat ini. Sokratis juga akan absen bagi Arsenal. Pemain senior lain yang terpaksa dicoret dari skuad penyisihan grup Liga Eropa adalah Sokratis Papastatopoulos saat pelatih Spanyol tersebut saat ini memiliki banyak sekali stok bek tengah dan belakangan lebih menyukai David Luiz, Gabriel Magalhaes, dan Rob Holding, serta Kieran Tierney selain masih memiliki William Saliba dan Shkodran Mustafi. Alasan Barcelona gagal mendapatkan Memphis Depay. Terlanjur miskin adalah alasan Barcelona gagal mendapatkan Memphis Depay pada jam-jam terakhir jendela transfer Rabu 7 Oktober 2020. Beberapa pekan sebelum bursa transfer ditutup, raksasa Catalonia itu sudah menyetujui biaya transfer senilai 30 juta euro atau setara 519 miliar rupiah dengan pihak Liga Prancis Olympique Lyon untuk kepindahan penyerang berusia 26 tahun tersebut. Barcelona menunggu hingga menit terakhir jendela transfer untuk melihat apakah mereka bisa menjual 1 atau 2 lagi pemain mereka guna menyeimbangkan neraca keuangan klub. Yang sayangnya hal itu tidak berhasil. Oleh karena itu, klub tidak dapat mendatangkan Memphis Depay karena mereka tidak bisa mengurangi tagihan upah mereka saat ini. Raksasa Catalonia itu rugi 9,6 triliun rupiah musim lalu, dan bahkan tanpa membayar gaji Memphis Depay pun, tim harus menyingkirkan beberapa pemain dan mengurangi gaji selama periode tanpa penonton di stadion mereka, tetapi itu tetap tidak cukup bagi mereka untuk mendatangkan sang bintang Belanda. 3 aturan baru FIFA. Ada 3 aturan baru sepak bola yang akan diperkenalkan oleh FIFA dalam waktu dekat. Masuknya mantan manajer Arsenal Arsene Wenger ke posisi kepala pengembangan sepak bola global FIFA memberi peluang terjadinya keuntungan bagi tim yang memainkan filosofi menyerang. Dari 3 aturan baru, 1 diantaranya adalah masalah offside. Selama ini pemain dinyatakan offside jika 1 bagian saja dari tubuhnya, entah kepala, ketiak, telapak kaki, maju 5 atau 10 cm lebih ke depan daripada pemain outfield terakhir lawan. Aturan ini akan diubah menjadi kebalikannya. Sepanjang masih ada bagian tubuh seorang pemain depan atau gelandang yang bersinggungan dengan pemain outfield terakhir lawan, dia tidak akan dinyatakan offside. Aturan ini lebih menguntungkan bagi tim yang suka bermain menyerang. Aturan kedua yang akan diperkenalkan oleh FIFA adalah soal sepak pojok. Bola akan diizinkan untuk melayang melewati garis terakhir lapangan dan masuk kembali ke lapangan pertandingan. Ini akan memberi kesempatan baru untuk mencetak gol. Tendangan sudut akan berubah menjadi jauh lebih berbahaya daripada saat ini. Aturan soal sepak pojok sebelum ini bola harus terus-menerus berada di dalam wilayah lapangan saat disepak dari titik tendangan sudut. Aturan ketiga, lemparan ke dalam lapangan yang terjadi di setengah lapangan sendiri akan diizinkan untuk diambil dengan sepakan kaki, memberi kesempatan bola sampai ke lapangan lawan jauh lebih cepat dan lebih berbahaya. Hasil laga-laga persahabatan pada 9 Oktober 2020. Jerman versus Turki berakhir 3-3 dengan gol dari Kenan Karaman pada masa injury time, membatalkan kemenangan pasukan Joachim Löw. Jerman unggul lebih dulu dari gol Julian Drexler sebelum disamakan oleh Ozan Tufan.
Florian Neuhaus kemudian menjauhkan jarak di Manshaft atas Turki, namun lagi-lagi disamakan oleh Evercan Karaca. Setelah itu, gol menit 81 dari Gianluca Waldschmidt seolah-olah akan menghasilkan kemenangan bagi tim nasional Jerman. Namun gol pada detik-detik terakhir pertandingan dari Karaman mengecewakan Jerman. Portugal versus Spanyol usai dengan skor 0 sama dengan 2 kali tembakan pasukan Seleção membentur tiang gawang La Roja. Cristiano Ronaldo serasa bermain melawan rekan-rekan satu timnya dahulu di Liga Spanyol. Anak-anak Luis Enrique tampil lebih dominan dan lebih banyak melepaskan tembakan on target, sementara Seleção hanya punya 1 tembakan tepat sasaran. 2 kali peluang Portugal gagal gara-gara tiang gawang pada menit ke-57 dan 67. Italia versus Moldova yang merupakan pertandingan tim urutan ke-12 dunia melawan tim ranking 175 usai dengan skor 6-0. Gol pertama oleh Brian Cristante, kemudian menyusul gol Francesco Caputo menit 23 sebelum Stefan El Shaarawy menambahkan gol ketiga pada menit 30, disusul oleh gol bunuh diri dari Vyacheslav Posmac, dan babak pertama ditutup dengan gol kelima oleh El Shaarawy yang kini merumput di Liga Super China. 1 gol lagi terjadi pada menit 72 melalui Domenico Berardi. Belanda dikalahkan Meksiko. Raul Jimenez, pemain Wolves yang pada tanggal 3 Oktober lalu baru saja memperpanjang kontraknya untuk 4 tahun ke depan di Molineux, menjadi pembeda pada pertandingan Belanda versus Meksiko yang berlangsung Kamis dini hari 8 Oktober. Pemain berusia 29 tahun itu mencetak satu-satunya gol dari titik penalti pada menit ke-60. 3 atau bahkan 4 pemain terpenting tim oranye turun sejak menit pertama membela Belanda, yaitu Virgil van Dijk, Donny van de Beek, Jorginho Wijnaldum, serta Memphis Depay. Tetapi mereka gagal mencetak gol dan membiarkan Meksiko mencatatkan kemenangan ke-18 mereka dari 19 pertandingan terkininya. Prancis-Ukraina 7-1. Juara dunia Prancis mengirim pesan perihal keinginan serius mereka merebut gelar juara Eropa pada tahun 2021 yang saat ini dikuasai oleh Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Dan sementara Portugal hanya bisa main imbang tanpa gol, Le Bleu berhasil menang 7-1 atas Ukraina pada Kamis 8 Oktober. 7 gol timnas Prancis dicetak berturut-turut oleh target transfer Real Madrid Eduardo Camavinga pada menit ke-9, sebelum 2 gol beruntun oleh Olivier Giroud pada menit 24 dan 34, disusul 1 gol bunuh diri tim Ukraina tidak lama kemudian. Setelah lawan membalas 1 gol, Prancis menjauhkan diri dengan gol-gol dari Corentin Tolisso, Kylian Mbappe, dan Antoine Griezmann pada menit 65, 82, dan 89. Skor 7-1 ini akan sangat memuaskan Didier Deschamps karena Ukraina termasuk salah satu tim kuat dan menduduki posisi 24 pada daftar ranking FIFA. Sementara Prancis sendiri merupakan tim urutan kedua, hanya kalah sedikit dari Belgia. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.